Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Melalui perkenanan Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita diperjumpakan dalam persekutuan pada saat ini. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian Toraja dan doa bersama edisi Selasa 22 Juni 2021. Namun sebelumnya, kita memohon hikmat dan pengertian pada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, selamat pagi ya Bapa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami untuk kami memulai seluruh aktivitas dan kehidupan kami. Sebelum kami memulai dan mengawali seluruh kehidupan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan harian saat teduh pada pagi ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami pengertian, Engkau kiranya memberkati kami, agar firman-Mu dapat kami terima dengan baik, dan kami mengerti, dan kami pahami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan sepanjang hari ini yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, berkati kami semua. Ini doa dan ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini yaitu tinggalkan kebencian. Ada suatu ungkapan yang berkata, kebencian hanya merugikan diri sendiri. Tersenyumlah ketika disakiti. Hati tanpa benci membentuk jiwa yang tegar dan damai. Menurut Nelson Mandela,
Kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Menyimpan kebencian sama halnya seperti memelihara penyakit di dalam tubuh yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak diobati secara serius hingga tuntas. Kebencian Saul kepada Daud terjadi terus-menerus. Dalam pembacaan kita 1 Samuel pasal 19, secara terbuka Saul mengumumkan keinginan untuk membunuh Daud menantunya. Kebencian tersebut oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Penyakit iri Saul dimulai karena ia tidak siap menerima dirinya sendiri. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud, sehingga selalu mendukung Daud. Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud. Dengan terpaksa, Saul bersumpah demi nama Allah untuk tidak membunuh Daud. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Melalui kisah ini, kita diperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang. Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Kebencian akan menggerogoti damai dan sukacita. Ia akan merusak diri sendiri, relasi keluarga, sesama warga gereja dan masyarakat. Mengampuni dan rela menerima adalah obat mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian. Berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni. Mintalah kekuatan kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh dengan meneladani Yesus yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika ia mengalami penyiksaan sebelum mati di kayu salib. Mengalahkan kebencian dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui saat teduh pada pagi ini. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami, dan biarlah firman-Mu boleh kami jadikan pedoman dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami semua. Berikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Efrata Bontang. Hadir selalu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hadir selalu dalam kehidupan dan keberadaan kami masing-masing, memberkati dan melindungi kehidupan kami, menyertai dan melindungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Henry, beserta dengan keluarga di dalam kehidupan mereka. Berkati Bapak Pendeta dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah nyatakan di jemaat Efrata. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat
Tuhan mampukan Bapak Pendeta untuk dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, bersama dengan keluarga, boleh menjalani kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan. Berkati selalu Tuhan dimanapun ia berada, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Efrata Bontang dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Hadir selalu dalam kehidupan kami, menuntun dan memelihara kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Berkati dalam setiap usaha-usaha kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan baik, dan semuanya boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk bekerja dan berusaha, biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan dalam masa muda mereka. Hadir selalu dalam kehidupan mereka, membimbing dan memberkati mereka. Biarlah dalam masa muda mereka boleh menjalani kehidupan yang senantiasa Tuhan perkenankan, dengan senantiasa menyatakan persekutuan, menyatakan setiap kehidupan mereka dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, biarlah di dalam masa muda mereka senantiasa boleh menyatakan pelayanan di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan mereka masing-masing. Berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di Jemaat Efrata Bontang dalam pendidikan. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberkati kehidupan dan pendidikan anak-anak kami. Hadir selalu dalam kehidupan mereka dalam menuntut ilmu, yang saat ini sedang berjuang dalam mengikuti ujian semester. Hadir selalu dalam kehidupan mereka, berikan senantiasa hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, kepintaran, kesehatan, kekuatan yang asal daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti ujian semester ini dengan baik, dan nanti hasilnya boleh mereka dapatkan yang terbaik, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan mempermuliakan. Yang sudah memperoleh hasil semester, Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Biarlah mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan, tetapi mereka senantiasa terus berjuang dan terus belajar untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan nantinya cita-cita yang mereka boleh harapkan boleh tercapai dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang masih kecil dalam pertumbuhan dan perkembangan, Tuhan kiranya senantiasa hadir memberkati. Biarlah dalam kehidupan anak-anak Tuhan boleh senantiasa boleh bertumbuh dan berkembang dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, dan mereka boleh dapat bermain dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, kehidupan dan keberadaan kami sepanjang hari ini dimanapun kami berada, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan rencana pembangunan pastori di jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang. Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kami, menyanggupi kami, menuntun dan memelihara kehidupan kami, agar kami mampu dapat bekerja sama untuk pembangunan pastori ini. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang. Biarlah kami boleh mengupayakan pembangunan pastori ini dengan baik, dan nantinya boleh selesai, dan di dalamnya pastori ini boleh dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit. Tuhan menjamah, hadir dalam kehidupan mereka, menjamah tubuh mereka, memberkati setiap perawatan yang diberikan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah dari dalamnya boleh
memperoleh pemulihan dan kesembuhan dan boleh kembali dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Kami berdoa menyerahkan kehidupan anggota jemaat-Mu Tuhan yang dalam duka cita hadir selalu dalam kehidupan mereka, menghiburkan mereka yang berduka, memberkati kami, orang-orang yang di sekitar mereka, untuk kami saling berbagi, saling menghibur satu dengan yang lain. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang asal daripada Tuhan terus mengokohkan kehidupan jemaat-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu yang beberapa saat berencana untuk melakukan perjalanan, baik yang keluar Bontang maupun yang akan kembali ke Bontang. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dalam perjalanan mereka. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, biarlah mereka boleh tiba dengan penuh selamat di tempat tujuan mereka masing-masing, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seluruh kehidupan dan keberadaan kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Tuhan, pulihkan kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan kondisi dunia ini dari pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan kami senantiasa terhindar dari penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Ampunkan kesalahan dosa kami Tuhan. Dengar dan sambut kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang dan selamat berkarya menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan dimuliakan dan selamat pagi. Shalom.